Oke, baik. Hari ini apa kabar ya? Hati yang terus gundah gulana lah ya. Karena hari ini masih tetap galau. Yang mungkin makannya tak enak, tidurnya tak nyenyak, dan mungkin mandinya pun udah nggak basah lagi. Loh bang, gimana? Mandi nggak basah? Iya, mandinya cuma 2 jari doang ya kan. Terus berangkat kerja dan akhirnya punya gaji lalu membayar hutang di aplikasi pinjol lagi. Ujung-ujungnya habis dah. Hari ini ada kabar bahagia. Dan ini merupakan salah satu permintaan dari subscriber yang hari ini mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Dan ternyata OJK mengeluarkan sesuatu yang baru dan akan kita baca dan serta bahas nanti ya kan. Tapi untuk Bapak Ibu OJK ya, gua pengen ngucapin terima kasih banget ya. Artinya hari ini kita berharap pihak OJK itu tetap berada di dalam dukungan masyarakat, dan kita berharap OJK juga bisa ya sedikit berempati lah dengan segala kebijakannya yang hari ini mengurusin setidaknya tentang aplikasi pinjol dan izin-izinnya. Nah, hari ini satu lagi deh permintaan aku ya, supaya masyarakat ini bisa benar-benar merasakan manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia. Apa sih itu bang? Gua berharap kepada pihak OJK dan AFPI khususnya ya, supaya untuk bunga per hari 0,4% itu bisa dikurangin kembali ya. 0,4 mungkin menjadi 0,1 kalau dikalikan 30 hari. Nah coba hitung sendiri, karena kalau 0,4 dikalikan 30 hari itu sama dengan 12%. Angka yang cukup tinggi, bunga yang cukup tinggi di tengah-tengah masa seperti ini. Oke, langsung aja bang, apa sih yang harus kalian tahu ya terkait tentang masalah aplikasi pinjol ini? Dan ini sebuah ya kabar baik lah, apalagi untuk semua teman-teman yang gua yakin ya bercita-cita ingin melunasi satu persatu permasalahan hutang di aplikasi pinjol ini. Baik, kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke ya, aku pengen mengajak kalian fokus di poin nomor 3. Udah pada bisa lihat ya kan? Nah, mengenai adanya permasalahan tunggakan pembayaran pinjaman. Hal tersebut merupakan kewajiban konsumen yang harus diselesaikan. Kalau OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI telah menentukan batas maksimal pengenaan denda atau biaya dan bunga adalah 50% dari pagu kredit. Lalu OJK memberikan contoh nih. Misalnya pinjaman 1 juta rupiah, berikut bunga dan denda maksimal tagihan adalah 1,5 juta rupiah. Jadi ada 50%. Apa sih di situ yang berubah? Kemarin ya pihak OJK itu merestui bahwasannya untuk biaya denda dan bunga itu boleh dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Jadi kalau misalnya kita pinjam 1 juta, maka biaya denda dan bunga yang paling banyak yang boleh diberikan oleh aplikasi pinjol itu 100% dari 1 juta. Jadi nanti kita bayarnya menjadi 2 juta. Nah, pada hari ini kita pengen kasih tahu ke kalian itu udah dikurangin 50% sama pihak OJK menjadi 50% dari pagu kredit awal. Yang mereka contohkan ini, kalau kita pinjam 1 juta maka denda dan biaya bunga yang paling banyak diberikan oleh aplikasi pinjol itu adalah 50% dari jumlah pinjaman pokok di awal. Dan gua masih terus berharap ya, sorry ya Bapak Ibu OJK yang terhormat, aku ini ya sedikit menyuarakanlah suara teman-teman yang kami ini di arus bawah, yang hari ini menggunakan aplikasi pinjol legal OJK itu ya rata-rata yang mungkin perekonomiannya menengah ke bawah. Kalau seandainya sudah di atas perekonomiannya, mungkin gua yakin 90.000 subscriber ini tidak akan berkenalan dengan sama yang namanya aplikasi pinjol. Namun hari ini mereka mengeluhkan Bapak Ibu OJK bahwasannya masyarakat kita hari ini masih menerima teror dan intimidasi. Dan harapan aku sih untuk masalah itu nanti bisa kita bicarakan apabila memang biaya-biaya platform, biaya denda dan bunganya masih bisa dikecilkan lagi. Maka masyarakat kita akan merasakan ya manfaat dari hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia.
Nah, jadi yang punya niatan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan, ini kesempatan baik ya. Yang penting tidak dengan cara yang salah. Tidak dengan cara gali lubang tutup lubang. Kalau hari ini masih penasaran pengen pinjam lagi di aplikasi yang lain, maka masalah hutang pinjol ini takkan ada ujungnya dan tak akan pernah selesai kalau kalian terus-terusan meneruskan cara yang salah setelah mungkin beberapa waktu yang lalu kalian melakukan hal itu. Nah, aku juga pengen ke poin yang keempat. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini, ya kan? Yang keempat, konsumen dapat menegosiasikan. Wow, ya kan? Membicarakan secara langsung kepada PUJK Fintech Peer-to-Peer Lending dalam menjalankan usahanya, tidak bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman atau lender. Wah, sebagaimana bank atau perusahaan pembiayaan. Sehingga perusahaan fintech lending tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan restrukturisasi pinjaman tanpa persetujuan dari pihak pemberi pinjaman atau lender. Ya, kalau itu sih ya namanya kita ini kalau seandainya memang ya aku tuh sebagai anak bangsa dan kebetulan mungkin hari ini rezekinya bagus berlebih. Nah, aku tuh kan ngasihkan uang aku misalnya ke pihak aplikasi agar dipinjamkan kembali. Kenapa kita tidak menumbuhkan rasa gotong royong yang selama ini udah dianut sama nenek moyang kita ya? Dan gue yakinlah para lender ini kan anak-anak bangsa juga yang menitipkan uangnya agar dipinjamkan kepada saudara-saudara yang lain. Masa masalah restrukturisasi juga nggak mau bantu ya kan? Ya kalau masalah keuntungan itu ya janganlah ambil terlalu banyak. Hari ini masyarakat banyak yang sudah menjerit terkait tentang bunga pinjol yang sudah terlalu tinggi ini. Dan aku pengen nitipin pesan deh kalau untuk terkait masalah ini ya Bapak Ibu OJK yang terhormat. Kita hari ini mendukung Bapak Ibu OJK dan terkait tentang permasalahan restrukturisasi dan negosiasikan masalah biaya bunga dan dendanya ini, sepertinya kalau untuk dipinjol boleh dong Bapak Ibu OJK mengevaluasinya. Jadi jangan semuanya itu dikembalikan kepada lender. Nanti seolah-olah hal ini ya kan menjadi pemicu. Jadi ya kalau secara hukum agama ya kan riba ini kan ya sama dengan memakan daging saudaranya sendiri. Kalau nggak salah sih seperti itu ya kan. Jadi kalau seandainya lender ini kan saudara-saudara kami juga. Kami ini kan sebagai sesama anak bangsa. Mohonlah pujuk mereka melalui dari peraturan Bapak Ibu OJK agar ya kasihlah keringanan biaya denda dan bunganya kepada saudara-saudara yang lain. Ya kan? Nah, setuju nggak nih buat penonton dan subscriber kita? Jadi jangan dibuat ribet ya, karena ya ini kan pinjol ini ya kita berharap ya oke, masalah sebuah kemajuan teknologi perbankan kita hari ini memudahkan masyarakat untuk meminjam, tapi jangan lupa untuk memberikan manfaatnya. Jangan hanya memudahkan meminjam lalu mendapatkan teror serta intimidasi. Ya sama aja bohong, maka semakin banyaklah nanti masyarakat kita yang stres. Bagaimana nanti Indonesia ini bisa maju kalau setiap hari diteror dan dikasih intimidasi? Pasti nanti bangsa ini nggak akan maju-maju. Karena si pemberi peminjaman pun itu adalah saudara-saudara kami sebangsa setanah air juga. Nah, jadi cobalah melalui OJK ini pujuklah mereka saudara-saudara kami ini untuk bisa ya memberikan kelonggaran untuk denda melalui peraturan dari pihak OJK. Oke ya, mudah-mudahan video tadi bermanfaat. Aku mohon bantu share supaya nanti lender-lender saudara-saudara kita yang alhamdulillah hari ini mungkin uangnya udah banyak lalu nitipnya ke fintech lending ini mau ya kan memberikan izin untuk restrukturisasi dan pengurangan biaya denda dan bunga kepada teman-teman yang belum mampu melakukan pembayar. Dan kalian boleh share, ambil video ini dan share ke semua media sosial kita supaya semakin banyak dari saudara-saudara kita ini tahu tentang informasi ini dan mengurangi rasa paniknya, mengurangi rasa stresnya, sehingga nanti bisa kembali seperti sedia kala. Yang mentalnya hari ini sedang rusak, ayo segera kita perbaiki
pelan-pelan dengan cara bersabar dan gak gali lubang tutup lubang lagi. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.